Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Waliyadin. Saya lahir di Desa Ulak Pace pada tanggal 27 Maret tahun 1985. Saya menempuh strata 1 di UIN Raden Patah dan menempuh strata 2 di Universitas Sriwijaya. Adapun pengalaman kerja saya yang saya miliki, saya pernah bekerja menjadi staf di kantor hukum advokat pada tahun 2014, dan pada tahun 2015 saya diangkat menjadi dosen hukum pada Fakultas Hukum Program Studi Ilmu Hukum di Universitas Sakyakirti Palembang. Adapun mata kuliah yang pernah saya ajarkan yaitu pendidikan agama, hukum perkawinan, hukum keluarga dalam Islam, peradilan agama, dan hukum waris. Nah, dalam kesempatan kali ini saya akan mengajarkan mata kuliah hukum keluarga dalam Islam. Mata kuliah ini merupakan mata kuliah yang penting bagi mahasiswa dan mahasiswi program studi ilmu hukum, karena mata kuliah ini memberikan pengetahuan mengenai ketentuan-ketentuan hukum keluarga dalam Islam, termasuk pernikahan, perceraian, nafkah, dan hak kewajiban suami istri, wali, anak, dan perwalian. Pembahasan mencakup pandangan fisik klasik mazhab-mazhab serta implementasinya dalam hukum positif di Indonesia, kompilasi hukum Islam. Mahasiswa dan mahasiswi nantinya mampu memahami dan menjelaskan prinsip-prinsip hukum keluarga dalam Islam secara komprehensif dan mampu menganalisis, menyelesaikan permasalahan hukum keluarga dalam Islam secara syar'i dan konstitusional, serta menunjukkan sikap profesional, adil, dan bertanggung jawab dalam praktek hukum keluarga. Setelah mendapatkan jadwal perkuliahan, dalam hal ini yang saya harus persiapkan adalah silabus dan RPS. Dalam silabus berisikan tentang sub-sub materi yang telah saya jabarkan. Di dalam pertemuan pertama, perkuliahan membahas tentang perjanjian kontrak perkuliahan seperti ketentuan mengenai tata cara berpakaian yang baik, memaksimalkan waktu perkuliahan dengan baik, maupun sistem penilaian yang digunakan dalam mata kuliah tersebut. Setelah dalam pertemuan ini saya akan membahas secara ringkas sub-sub materi yang terdapat dalam mata kuliah tersebut dan mengajarkan kepada mahasiswa bagaimana menyusun suatu makalah dan mempresentasikan makalah tersebut dalam bentuk PowerPoint. Setelah itu, saya akan membagikan mahasiswa ke dalam beberapa kelompok guna mempresentasikan hasil makalah sesuai dengan sub-sub materi dalam mata kuliah. Mahasiswa tersebut pada pertemuan selanjutnya mereka akan mempresentasikan hasil makalah sesuai dengan sub-sub materi yang terdapat dalam mata kuliah. Terdapat dua metode pembelajaran yang saya gunakan, yaitu metode pembelajaran cooperative learning, metode pembelajaran yang menciptakan terjadinya komunikasi yang baik antara mahasiswa dan dosen. Metode ini menerapkan sistem yang menjelaskan bahwa mahasiswa harus berperan aktif dalam proses pembelajaran dan dosen sebagai fasilitator dalam sistem pembelajaran tersebut. Metode pembelajaran small group discussion. Metode pembelajaran ini merupakan metode pendukung dari pembelajaran cooperative learning. Metode ini menerapkan pembelajaran diskusi kelompok kecil yang dilakukan oleh beberapa orang mahasiswa dan mahasiswi, yang mana kelompok kecil tersebut akan memilih tema materi apa yang akan mereka jadikan makalah dan mempresentasikan makalah tersebut di dalam kelas. Sehingga dengan menerapkan kedua sistem pembelajaran ini akan menciptakan mahasiswa yang berperan aktif dalam perkuliahan dan memberikan pemahaman dan pembelajaran mengenai pentingnya kerjasama yang baik dalam suatu kelompok. Mengenai penilaian yang akan diterapkan dalam mata kuliah ini terbagi atas 3 aspek. Yang pertama, tugas keaktifan mahasiswa sebesar 30%, ujian tengah semester 30%, dan ujian akhir semester 40%. Assalamualaikum. Selamat pagi anak-anak. Baik mahasiswa sekalian, apakah teman-teman kita hari ini masuk semua?
Alhamdulillah kalau masuk semua, artinya perkuliahan kita bisa kita lanjutkan, yaitu mata kuliah kita dengan materi hak dan kewajiban nantinya akan dipresentasikan oleh teman-teman kita ya di depan. Nanti mereka mempresentasikan, terus juga tentunya ada interaksi di antara kita. Nanti yang belum jelas silakan ditanya, nanti ada masukan silakan ya adik-adik sekalian. Nah, untuk kelompok 3 sudah siap dengan makalahnya? Siap. Oke, silakan untuk memulai kelompok 3 untuk memulai membacakan makalahnya. Terima kasih, Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 3 yang beranggotakan saya sendiri, Dian Saputra Raha, teman saya Kang Dian Firdaus. Selanjutnya, dan yang terakhir, baiklah, pada mata kuliah Hukum Keluarga dan Islam ini kami membahas tentang hak dan kewajiban suami istri. Baiklah, pemaparan pertama akan dibacakan oleh teman saya, Elena Mufti. Kepada Elena, silakan. Pengertian hak dan kewajiban suami istri. Pengertian hak secara etimologis berarti hak milik, kepunyaan, dan kewenangan. Secara definitif, hak merupakan unsur normatif yang berfungsi sebagai pedoman berpihak, melindungi kebebasan dan kekebalan serta menjamin akan adanya peluang bagi manusia dalam menjaga harkat dan martabatnya. Namun, dalam mengatur dan melaksanakan kehidupan suami istri untuk mencapai tujuan perkawinan, agama mengatur hak-hak dan kewajiban mereka sebagai suami istri. Jadi, yang dimaksud dengan hak di sini adalah sesuatu yang merupakan hak milik atau dapat dimiliki oleh suami istri yang diperoleh dari hasil perkawinannya. Hak ini hanya dapat dipenuhi dengan memenuhinya, membayar, atau dapat juga hilang seandainya yang berhak rela apabila haknya tidak dipenuhi oleh pihak lain. Kewajiban berasal dari kata wajib yang artinya harus. Dalam kamus bahasa Indonesia, kewajiban dapat diartikan dengan sesuatu yang diwajibkan, sesuatu yang harus dilakukan. Jadi yang dimaksud dengan kewajiban dalam hubungan suami istri adalah hal-hal yang dilakukan atau diadakan oleh salah seorang suami istri untuk memenuhi hak dari pihak lain. Dengan demikian, antara hak dan kewajiban terdapat perbuatan timbal balik. Dalam arti kata tidak dapat dipisahkan, di mana ada hak di situ ada kewajiban. Karena apa yang menjadi hak seorang menjadi kewajiban orang lain. Tiap manusia tidak lepas dari hak dan kewajiban. Tiap manusia mempunyai hak dan kewajiban. B. Unsur dalam hukum dan hak kewajiban suami istri. Dalam Islam, untuk menentukan suatu hukum terdapat sesuatu masalah harus berlandaskan Al-Quran dan Sunnah Nabi. Kedua sumber ini harus dirujuk secara primer. Masalah hak dan kewajiban suami istri relatif mendapat banyak penjelasan, baik yang berupa prinsip-prinsipnya maupun detail penjelasannya. Hak dan kewajiban suami istri dalam rumah tangga ditegaskan dalam Al-Quran surah An-Nisa ayat 1. Artinya, hai orang-orang yang beriman, tidak halal bagimu memusakai wanita dengan jalan paksa, dan janganlah kamu memisahkan mereka karena tidak mengambil kembali sebagian dari apa yang telah kamu berikan kepadanya, terkecuali bila mereka melakukan pekerjaan keji yang nyata, dan bergaullah dengan mereka secara patut. Kemudian bila kamu tidak menyukai mereka, maka bersabarlah, karena mungkin kamu tidak menyukai sesuatu, padahal Allah menjanjikan padanya kebaikan yang banyak. Menurut hukum Islam, suami dan istri dapat membina rumah tangga harus berlaku dengan cara yang baik atau ma'ruf, sebagai firman Allah yang artinya, dan bergaul dengan mereka para istri dengan cara yang baik. Selanjutnya dikatakan pula dalam Al-Quran bahwa pria adalah pemimpin bagi wanita, dan wanita istri itu mempunyai hak yang seimbang dengan kewajibannya menurut cara yang ma'ruf, tetapi suami mempunyai satu tingkatan kelebihan dari istrinya. Selain itu juga Allah berfirman dalam Al-Quran surah Al-Baqarah ayat 228, artinya wanita-wanita yang ditalak hendaklah menahan diri menunggu 3 kali furu. Tidak boleh mereka menyembunyikan apa yang diciptakan Allah dalam rahimnya. Jika mereka beriman kepada Allah dan hari akhirat, dan suami-suaminya berhak merujukinya dalam masa menanti itu. Jika mereka para suami menghendaki ishala, dan para wanita
mempunyai hak seimbang dengan kewajibannya menuntut para secara ma'ruf. Akan tetapi para suami mempunyai satu tingkatan kelebihan daripada istrinya, dan Allah Maha Perkasa lagi Maha Bijaksana. Dari ayat di atas dapat diambil beberapa kesimpulan bahwa kaum laki-laki diperintahkan untuk bergaul dengan istrinya dengan cara yang paling baik. Kemudian hal lain yang perlu diperhatikan adalah para wanita memiliki hak yang seimbang dengan hak dan kewajibannya dengan cara yang ma'ruf. C. Bentuk-bentuk hak dan kewajiban suami istri. A. Hak dan kewajiban suami. Suami berhak mendapatkan pelayanan yang baik dari istri setelah adanya akad nikah yang sah. Ini merupakan kewajiban istri dan hak suami. Hal ini sesuai dengan hukum Islam yang mana Islam menganjurkan untuk meninggalkan kehidupan rumah tangga. Dalam Islam, taat kepada suami, istri wajib menyelenggarakan urusan rumah tangga dengan sebaik-baiknya. Dialah melaksanakan tugas-tugas rumah tanggaan di rumah seperti keperluan sehari-hari, membuat suasana menyenangkan dan penuh ketentraman, baik itu bagi suami maupun anak-anak, mengasuh dan mendidik anak-anak dan perkawinan. Dalam memberi nafkah zahir, suami wajib memberi nafkah kepada istri yang taat, baik makanan, pakaian maupun tempat tinggal, perkakas rumah dan sebagainya sesuai dengan kemampuan dan keadaan suami. Baik, itulah hasil pemaparan dari kelompok kami. Kepada teman-teman yang ingin bertanya, kami persilakan. Baik. Ya, silakan tolong sebutkan nama. Ya. Tolong sebutkan nama dan nama kelompoknya. Perkenalkan, nama saya Brenda Maharani, saya dari kelompok 4. Saya ingin bertanya, jelaskan hak dan kewajiban istri. Jelaskan hak dan kewajiban istri. Oke. Jadi dari penanya tadi dia minta dijelaskan hak dan kewajiban istri ya. Ya silakan kelompok untuk memberikan jawaban. Ya, baiklah. Pertanyaan dari Rara akan dijawab oleh rekan saya, Salsa Bila Betamesa. Kepada Salsa kami persilakan. Kewajiban suami istri adalah sebagai berikut. 1. Suami istri wajib memikul kewajiban yang mengukur untuk menegakkan rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan warahmah. 2. Suami istri wajib saling mencintai, menghormati, setia dan menjadi perempuan wanita dan bersih. 3. Suami istri memikul kewajiban untuk mengasuh dan memelihara anak-anak mereka, baik mengenai hukum wajib mani maupun kecerdasan dan pendidikan agamanya. 4. Jika suami atau istri melalaikan kewajibannya, masing-masing dapat mengajukan gugatan ke pengadilan agama. Baik, kepada saudara, apa cukup jawaban dari teman-teman saya Salsa? Cukup ya. Artinya yang telah disampaikan oleh jawaban oleh kelompok 3 bisa diterima? Jelas? Oke ya. Artinya gini. Tadi sudah dijelaskan bahwasanya hak suami terhadap istri itu yang pertama memberikan nafkah ya. Walaupun bagaimana nafkah ini harus dipenuhi. Nafkah ini bukan sekedar nafkah lahir, nafkah batin juga harus dipenuhi. Kalau nafkah lahir kita lihat itu seperti sandang, pangan, papan ya. Kalau sandang itu berkaitan dengan apa? Sandang, pakaian ya, kebutuhan kita untuk menutupi aurat kita, tubuh kita. Terus pangan, apa pangan? Pangan itu adalah makanan ya, artinya kebutuhan rutinitas kita untuk makan, minum ya. Terus apa lagi? Papan. Papan itu adalah tempat tinggal kita seperti rumah ataupun tempat-tempat yang lain yang layak untuk kita huni ya. Terus yang terakhir apa? Sandang, pangan, papan. Ada juga tambahan satu. Karena perkembangan zaman ini jadi kebutuhan itu ditambahkan satu, yaitu teknologi. Teknologi itu termasuk HP, pulsanya, itu bagian dari kebutuhan daripada kewajiban suami untuk memberikan hak kepada istrinya ya, seperti itu. Nah, untuk kebutuhan lahirnya yang telah saya sampaikan tadi dan kebutuhan batinnya itu banyak, seperti menggauli istri, berperilaku yang baik, sudah itu kasih sayang, saling mencintai dan sebagainya ya. Paham? Ada yang masih perlu ditanyakan atau perlu kita bahas lagi? Baik dari kelompok ataupun pemateri, dari audiens silakan untuk
bertanya atau mau menambahkan? Oke ya, kalau tidak ada silakan dibuka pertanyaan satu kali lagi dan nanti ada dialognya ya. Silakan dilanjutkan. Baik, para teman-teman, apabila ingin bertanya kembali, kami silakan. Baik, silakan kepada Saudari Destia, sebutkan nama dan kelompok ya. Pertama, nama saya Destia dari kelompok 1. Coba kalian sebutkan apa saja hak-hak bersama suami istri. Hak bersama ya. Bersama. Ingat, hak bersama. Suami dan istri. Terima kasih. Baik, kepada Saudara Destia, pertanyaan saudari akan dijawab oleh rekan saya Jeffrey. Satu, suami istri dihalalkan saling bergaul, mengadakan hubungan seksual. Dua, ketetapan kehalalan musyawarah besanan di antara mereka, sebagaimana yang telah dijelaskan pada pembahasan mengenai wanita yang halal menikahi. Tiga, dengan adanya kata perkawinan, maka kedua belah pihak saling mewarisi. Empat, ada anak mempunyai nasab yang jelas dari suami. Kedua belah pihak wajib bertingkah laku dengan baik, sehingga dapat melahirkan kemerdekaan dan kedamaian hidup berumah tangga. Baik, kepada Saudara Destia, apakah jawaban cukup atau ingin jelas? Cukup ya? Ya, oke ya, cukup jelas. Jadi pertanyaannya dari siapa yang pertama tadi? Miranda, dilanjutkan oleh siapa? Desti ya. Pertanyaannya bagus sekali ya. Pertanyaannya memang menyentuh apa yang akan kita capai daripada hak dan kewajiban suami istri ini dalam berumah tangga ya, seperti itu. Jadi hak yang bersama suami dan istri itu ya, ini kita lihat pengertian hak kan di sini secara epistemologi berarti hak memiliki, mempunyai dan kewenangan ya. Secara definitif hak merupakan unsur normatif yang berfungsi sebagai pedoman berperilaku, melindungi kebebasan dan kekebalan serta menjamin akan adanya peluang bagi manusia dalam menjaga harkat dan martabatnya ya, seperti itu. Nah, di sini tadi yang ditanyakan oleh teman kita itu bagus sekali, artinya hak bersama. Hak bersama ini bukan sekadar haknya itu hanya diperoleh oleh istri, hanya diperoleh oleh suami, cuma tidak, suami dan istri itu mempunyai hak bersama. Salah satunya yang telah dijawab oleh pemateri kita tadi dari kelompok 3, bahwasanya hak bersamanya itu hak untuk bermusyawarah. Artinya ada dialog antara suami dan istri untuk memutuskan atau memecahkan suatu persoalan. Itu adalah hak untuk berdialog ya, untuk berdiskusi. Sesudah itu ada juga hak kita bersama, umpamanya suami dan istri. Ada juga haknya itu, apa haknya? Ada yang bisa memberikan contoh? Ada yang bisa memberikan contoh hak bersama selain disebutkan oleh kelompok 3 tadi? Hak untuk bergaul ya. Hak untuk bergaul itu artinya bergaul di ruang lingkup keluarga, rumah tangga, saudara, dan bergaul secara hubungan laki-laki dan perempuan. Itu adalah hak suami istri ya. Gimana? Sudah paham belum? Paham ya? Bisa diingat, bisa dipahami ya. Oke, silakan kelompok 3 untuk melanjutkan. Kalau memang waktu kita masih ada, silakan untuk melanjutkan diskusinya. Silakan. Baik, apakah teman-teman ada yang ingin bertanya kembali? Oke, baik. Perkenalkan, saya Prima dari kelompok 2. Di sini saya mau bertanya, bagaimana sih cara pemenuhan hak dan kewajiban suami istri dalam perspektif ulama? Bagaimana cara pemenuhan hak dan kewajiban suami istri dalam perspektif ulama? Ya, jadi pertanyaannya bagaimana memenuhi hak suami istri menurut perspektif ulama ya. Jadi pertanyaan bagus. Jadi tadi hak dan kewajiban sudah ini menurut perspektif para ulama ya. Silakan untuk ditanggapi. Atau dari audien bisa membantu kelompok untuk memberikan jawaban. Silakan kalau memang ada dari audiens. Silakan.
Sebutkan namanya kalau memang ada. Ada ya? Ya, silakan dijawab. Oke, baik. Di sini saya akan menjawab pertanyaan dari kelima yang menanyakan tentang bagaimana cara pemenuhan hak kewajiban dalam perspektif ulama. Di sini saya akan menyebutkan dua ulama. Yang pertama adalah menurut Wahbah Zuhairi. Hak kepemimpinan keluarga yang diberikan kepada suami adalah karena seorang suami memiliki kecerdasan dan catur hak, fisik yang kuat, serta kewajiban memberikan mahar dan nafkah terhadap istrinya. Sehingga dalam implementasinya seorang suami adalah kepala rumah tangga dan istri adalah ibu rumah tangga. Selanjutnya, pendapat ulama kedua yaitu Wahbah al-Zuhairi. Mohon maaf. Pendapat yang kedua adalah dari Hamka, memberikan legitimasi kuat hukum tubuhnya, juga badannya sedang perempuan lemah. Adapun tambahan yaitu laki-laki dibekali oleh Allah dengan hak tertentu mampu membuahi induk telur pada rahim perempuan, sedangkan perempuan hanya mampu melakukan proses kehamilan, melahirkan dan menyusui. Sekian, terima kasih. Oke, bagaimana? Cukup ya? Cukup jelas atau cukup bertanya? Cukup jelas ya? Bisa dipahami ya semuanya? Oke ya. Jadi saya jelaskan ulang ya. Jadi pertanyaan dari Iklimah ya, bagaimana minta dijelaskan hak dan kewajiban suami istri ya menurut fikih ya. Nah, jadi memang yang telah dijelaskan tadi itu memberikan penjelasan yang lebih rinci. Jadi mengenai apa yang telah dijelaskan menurut para ulama itu memang adanya seperti yang telah dijawab oleh kelompok tadi ya. Oke, ya seperti itu. Nah, bagaimana untuk kelompok 3? Apakah mau dilanjutkan atau cukup atau ada penjelasan atau dari audiens ada yang mau ditanyakan lagi atau cukup apa yang telah dipaparkan oleh kelompok 3 tadi? Cukup ya? Kalau cukup silakan ditutup. Baik, kami dari kelompok 3 mengucapkan terima kasih kepada teman-teman yang telah memperhatikan pemaparan kami, dan kami dari kelompok 3 mengucapkan terima kasih kepada Pak Waliyadin yang telah menambahkan materi-materi kepada kita semua supaya agar iman kita lebih bertambah dan lebih banyak dan bermanfaat kepada masyarakat. Kami kelompok 3 mohon maaf apabila ada kesalahan. Kepada Allah kami mohon ampun. Kami akhiri wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kasih aplaus dulu ya. Bagus sekali ya adik-adik sekalian. Oke ya. Saya akan melanjutkan daripada diskusi ini, penekanannya ya yang lebih perlu kalian ingat bahwasanya hak dan kewajiban suami istri ini menurut daripada perspektif orang Islam ya. Karena kita umat Islam ini sumber hukum ataupun dasarnya itu adalah Al-Quran dan sunnah Nabi ya, sunnah Nabi. Jadi Al-Quran. Nah, jadi selain daripada Al-Quran itu ada juga sunnah Nabi. Nah, inilah daripada sumbernya. Di situ disebutkan bahwasanya ada hak suami, ada hak istri, ada hak bersama. Mungkin juga di dalam itu ada juga hak daripada anak kita. Nah, kalau hak bersama itu di situ ada hak memberikan nama kepada anak. Terus juga ada juga hak sandang, pangan yang harus didapatkan ya, seperti itu. Nah, di sini juga ya ada juga kewajiban istri ya, itu adalah menjaga rumah suami, menjaga harkat dan martabat suami ketika suaminya tidak di rumah. Ya, seperti itu. Nah, contohnya seperti ini. Kalau ada tamu datang ke rumah, ngetuk pintu, tok tok tok, assalamualaikum, waalaikumsalam. Bu, bapak ada? Tidak ada. Kalian dilarang
untuk mengajaknya ke dalam ruangan, mengajaknya ke dalam rumah. Karena kenapa? Nanti akan menimbulkan fitnah, ya seperti itu. Nah, itulah menjaga harkat dan martabat daripada suami. Harus tahu, harus memang benar-benar dipahami, ya seperti itu. Terus juga kewajiban kita, baik suami dan istri, kewajiban kita kepada anak yang pertama yaitu memberikan nama kepada anak. Kedua, memberikan memberikan pendidikan, mulai dari pendidikan rohani, jasmaninya. Pendidikan rohani itu kita mengajarkan dia bagaimana tata cara sholat, bacaan sholat dan sebagainya, ya. Sudah itu kewajiban kita suami istri kepada anak. Dilanjutkan dengan kalau dia laki-laki kita menghitankannya, ya. Sudah itu ketika dia sudah berumah tangga kita menikahkannya, ya, itu. Nah, hukum keluarga dalam Islam ini dia membahas mengenai bagaimana keluarga itu bisa dibentuk dengan tujuan bisa membentuk keluarga yang sakinah, mawaddah dan warahmah, ya seperti itu. Apakah di dalam ruangan ini sudah ada yang menikah? Belum. Nah, artinya ya perkuliahan ini sangat penting. Paling tidak kalian sudah mempunyai gambaran-gambaran yang teringat pada kalian. Nanti ketika saya berumah tangga, oh, kalau saya laki-laki, kewajiban saya ini. Kalau saya istri, kewajiban ini. Kewajiban bersama kami ini. Ya, itu. Ada nggak yang mau ditanyakan? Atau ada masukan, Pak, kewajiban suami itu gini-gini? Ada. Kewajiban istri gini-gini? Ada. Ada. Cukup jelas? Cukup ya? Jelas ya? Oke ya, adik-adik sekalian. Sebelum perkuliahan ini saya tutup, ya. Yang pertama, kalian harus memang benar-benar mampu dan memahami khususnya mata kuliah hukum keluarga dalam Islam ini. Di situ ada hak dan kewajiban, harus tahu ya. Karena ini penting, nanti di kemudian hari kalian bisa mengingatkan, bisa mengetahui dan bisa juga belajar, itu ya. Nah, sebelum mata kuliah ini saya tutup, terakhir ada nggak yang mau ditanyakan? Cukup jelaskan? Cukup ya? Oke ya. Sebelum pertemuan ini saya akhiri, saya mengucapkan mohon maaf kalau seandainya ada kata-kata yang salah ataupun tutur kata yang kurang berkenan di hati para mahasiswa siswi kalian. Sekian. Saya akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ya. Ya, sama-sama.